Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Bu Mei di pemikiran kita. Mari berpikir bersama. Nah, anak-anak kelas 10, setelah kemarin kalian melaksanakan penilaian tengah semester, kali ini kalian akan menerima materi baru, yaitu teks anekdot. Ya, apa itu teks anekdot dan bagaimana cara kita mengkritisi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat, seperti itu ya. Nah, apa itu teks anekdot? Nah, anekdot merupakan cerita lucu yang bertujuan untuk menyampaikan kritik tetapi dengan cara yang baik. Ingat ya, bertujuan untuk menyampaikan kritik tetapi dengan cara yang baik. Anekdot termasuk cerita singkat, menarik, lucu, dan mengesankan. Anekdot juga mengangkat tema atau orang-orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi sindiran atau kritik yang disampaikan berdasarkan kejadian yang sebenarnya gitu ya. Untuk partisipan, tempat kejadian dan waktu peristiwa dalam anekdot hanyalah sebuah hasil rekaan gitu. Jadi dipleset-plesetkan seperti itu ya. Nah, Bu Mei simpulkan di sini, anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik gitu ya. Itu sekilas tentang anekdot. Kemudian, nah, isi anekdot adalah sindiran dan kritikan gitu ya, terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Fungsi komunikasinya untuk menyampaikan kritik. Nah, berkali-kali Bu Mei katakan anekdot ini untuk menyampaikan kritik tetapi dengan cara yang baik, kritik atau sindiran gitu ya. Nah, cara menyampaikan kritik dalam anekdot. Nah, dalam menyampaikan tujuannya, teks anekdot menggunakan makna tersirat. Nah, makna tersirat ya. Makna tersirat adalah maksud atau makna pembicaraan yang tidak disampaikan secara gamblang tetapi secara tersembunyi. Jadi makna tersirat ini makna yang tidak tertulis, pesan yang tidak tertulis, pesan yang bisa kita dapat, kita tangkap setelah membaca keseluruhan teks anekdot ini ya. Selanjutnya, nah, apa itu makna tersirat? Seperti yang Bu Mei katakan tadi, makna tersirat itu tidak gamblang, tidak tertulis nyata di dalam teks. Nah, ini makna tersirat dalam sebuah teks adalah makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Nah, kebalikannya, makna tersurat dalam sebuah teks adalah makna yang mudah dipahami dari sebuah teks. Nah, karena makna tersebut terdapat atau dituliskan dalam teks tersebut. Jadi, kalau tersurat itu ada dalam teks, tertulis dalam teks. Kalau tersirat tidak tertulis dalam teks, bisa kita maknai setelah kita membaca keseluruhan isi teks. Gitu ya. Selanjutnya, nah, bagaimana mengidentifikasi makna tersirat anekdot? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah membaca teks anekdot dengan saksama. Jadi dibaca keseluruhan isi teks, menangkap aspek lucu, konyol, dan jengkel dalam teks anekdot. Kemudian yang terakhir adalah menyimpulkan makna tersirat berupa pesan, kritik, ataupun sindiran dari cerita. Ini caranya ya, cara mengidentifikasi makna tersirat. Nah, ini adalah contoh teks anekdot. Sebuah contoh teks anekdot ini juga teks ini terdapat dalam buku paket Bahasa Indonesia kelas 10 semester 1 ya, yang sudah kalian pegang sekarang. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, dua orang mahasiswa bernama Udin dan Tono sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran sama dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Nah, ini yang dibicarakan adalah dosen ilmu politik ya. Kemudian Udin menanggapi, begitu saja diperhatikan. Kemudian Tono menjawab, tahu sebabnya enggak? Udin, barangkali beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Nah, ini berarti si Udin kurang mengenal dosennya ya. Tono, bukan itu Din, penyebabnya adalah karena beliau juga seorang pejabat. Udin, loh apa hubungannya? Udin masih bingung ya. Tono menjawab, ya kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah,
Tentunya setelah Bumi bacakan contoh teks anekdot ini, kalian punya gambaran maknanya apa yang disindir, apa yang dikritik gitu ya. Selanjutnya, nah ini hasil analisisnya. Judulnya tadi kan dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah yang dibahas adalah dosen yang merangkap menjadi pejabat. Itu ya, masalah yang dibahas Tono. Unsur humornya atau unsur lucunya di mana? Nah ini. Kalimat penutup anekdot sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau beliau berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Kritik yang disampaikan apa? Kritik yang disampaikan adalah kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya atau tidak mau diganti oleh pejabat baru. Nah, itu ya, sudah ketemu ya berarti. Nah, mari sekarang kita simpulkan. Nah, dari teks di atas, kita mengetahui dua orang mahasiswa sedang berbicara tentang salah satu dosen. Nah, hanya saja teks tersebut tidak hanya menceritakan tentang dosen ilmu politik ya, tapi juga perilaku pejabat pada umumnya. Kebanyakan pejabat tidak mau kehilangan jabatannya. Karena itu, mereka mengupayakan berbagai cara agar tetap pada posisi atau kursinya. Padahal, pejabat memiliki masa jabatan. Jika masa jabatan tersebut sudah habis, mereka harus bersedia digantikan oleh orang lain. Nah, ini simpulannya. Mudah kan? Oke, cukup sekian materi mengkritisi makna tersirat dalam teks anekdot. Kali ini Bumi tidak ada tugas ya, tidak memberikan tugas ya. Tugas akan Bumi berikan pada pertemuan berikutnya. Cukup kalian pelajari, jika ada pertanyaan langsung silakan bertanya melalui Google Classroom di kolom komentar kelas atau di grup WhatsApp kelas kita ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.